Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi kawasan yang terdampak banjir bandang di Jalan Gajah Mada, Denpasar. Korban tewas akibat banjir di Bali sebanyak 17 orang dan 5 orang hilang. Pasca bencana banjir, pariwisata Bali kembali normal. Bali saat ini mengalami krisis hutan. Salah satunya hutan di sepanjang daerah aliran sungai atau Das Ayung. Saat rapat bersama Gubernur Bali dan unsur terkait, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup akhir pekan lalu, Hanif Faisal Nurofik mengatakan, dari 49.500 hektar kawasan hutan di sepanjang daerah aliran sungai Ayung, kini hanya tersisa 1.500 hektar atau hanya sekitar 3%. Menurut Menteri, secara ekologis, hutan di kawasan ini minimal 30%. Namun kenyataannya, hutan banyak dibabat dan berubah menjadi lahan pertanian dan permukiman penduduk. Jumlah totalnya 49.500 sekian hektar. Kemudian dari 49.500 hektar itu yang ada pohonnya hanya sekitar 1.500 hektar atau boleh dikatakan hanya 3%. Tadi Pak Gubernur juga agak kaget dan memang secara ekologis paling tidak untuk daerah aliran sungai mampu menahan ekosistem di bawahnya itu paling tidak harus 30%. Nah ini Das Ayun ini salah satu das yang penting karena di bawahnya ada Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Jadi itu cukup serius sehingga tadi Bapak Gubernur dan seluruh Forkopimda menyatukan langkah untuk mengembalikan fungsi dari landscape ini untuk menjadi tahan atau resilient terkait dengan bencana hidrometeorologi. Daerah aliran sungai Ayung merupakan kawasan penting karena di bawahnya mengalir 5 daerah aliran sungai yang melewati sejumlah kabupaten. Jika terjadi curah hujan tinggi, maka sangat berisiko menimbulkan bencana. Kejadian serupa ini sedapat mungkin di masa-masa yang mendatang tidak terjadi lagi. Karena itu kami akan melakukan penelusuran. Pertama adalah Tukar Badung dari hulu sampai hilir. Apakah terjadi penggundulan hutan, kemudian mengurangi resapan air, sehingga ketika ada hujan lebat itu potensi banjirnya menjadi lebih besar. Tentu saja ke depan tidak hanya Tukar Badung, juga Tukar Uner maupun juga Tukar lainnya di Bali yang memang harus kita jaga. Bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah wilayah di Bali menelan belasan korban jiwa dan menghancurkan fasilitas umum. Bencana ini menjadi peringatan bagi pemerintah agar mengoreksi kembali kebijakan pembangunan yang tidak ramah dengan lingkungan. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Pasca banjir, warga di Desa Pengambengan di Jembrana mulai terserang penyakit. Sebagian wilayah Pengambengan paling terdampak banjir karena pembuangan air ke laut tidak maksimal. Husnul Khotimah dan Husmilah mengeluh sakit. Mereka mengalami demam dan gatal-gatal semenjak banjir melanda desanya Rabu pekan lalu. Saat ini mereka belum bisa beraktivitas karena badannya masih lemah. Selain itu, warga juga kesulitan memperoleh air bersih. Sumur yang selama ini menjadi sumber kehidupan sudah tercemar banjir dan tak bisa digunakan. Demam, sakit kepala, jantung berdebar, mual. Setelah banyak kemarin. Iya. Karena udah minum apa? Sudah. Gatal-gatal gimana? Kalau gatal cuma dikit aja sih di kaki gitu. Karena kan nggak terlalu jalan. Setelah banjir itu merasakan apa nih saja? Ya kadang pusing, ya cuma badan nggak enak.
Kalau kamu gatal-gatal Iya gatal-gatal itu ada. banjir kemarin itu Enggak. sudah dapat obat belum? Belum. Bantuan lain? Tidak ada. Belum ada bantuan dari pemerintah. Belum. Warga berharap sejumlah pihak memberikan bantuan air bersih dan pelayanan kesehatan agar kondisi kesehatan mereka tidak semakin parah. Saat ini petugas Dokes Polres Jemberana tengah membantu warga memberikan obat-obatan. Tim Liputan melaporkan dari Jemberana. Yang ibunya nggak ada riwayat. Bencana banjir yang melanda Bali menyebabkan pariwisata yang menjadi tulang punggung perekonomian lumpuh karena banyak lokasi wisata terendam banjir. Bahkan tim SAR harus mengevakuasi wisatawan yang terjebak di hotel di kawasan Kuta. Meski demikian, pariwisata di Bali tetap berjalan normal. Sejauh ini tidak ada pembatalan penerbangan maupun pemesanan hotel. Menurut Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana, Bali tetap aman dan nyaman bagi wisatawan dan sejauh ini belum terlihat dampak yang signifikan. Wisatawan tidak ada cancellation flight satu hotel dan bahkan sedang penuh sekali ya Pak ya, keadaan normal, tidak ada cancellation dan tidak ada dampak. Maka hari ini kami hadir untuk memberikan statement kepada publik dan wisatawan bahwa Bali ini baik-baik saja. Untuk wisatawan kita menerima dengan baik, tapi tentunya ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dan kami juga menyambut baik wisatawan. Tidak ada cancellation Mas. Bencana banjir dan longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Bali membuat pariwisata Bali lumpuh. Wisatawan yang berlibur terpaksa mengemas barang-barang mereka karena terjebak banjir. Banjir juga mengakibatkan 17 orang tewas dan memutuskan akses jalan ke sejumlah tempat. Agung Gede Agung melaporkan dari Badung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.